Shalom saudara dalam Tuhan. Di kesempatan ini saya mengajak kita belajar bersama dari pembahasan Edis TV dengan Ustadz Yusuf PI, di mana mereka membahas banyak hal dan Yusuf PI cukup kaget mendengarkan penjelasan dari Edis TV. Bahkan di akhir video kita bisa lihat bagaimana Yusuf PI tidak berkutik oleh penjelasan hebat Edis TV. Saudara dalam Tuhan, mari kita belajar dari apa yang mereka sampaikan. Langsung kita lihat videonya, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan dukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita lihat videonya. Tadi kan aku juga bentar Dis ya. Tadi ketika kamu mempertanyakan masalah Rob samaku nggak ada bawa Bible gitu. Bereskan dulu kan kayak gitu. Sudah. Nah sekarang coba kamu bereskan dulu gimana ya, metode maksudnya saya menjawab, Yesus bukan metode Tuhan. Metode saya menjawab bukan sama seperti kamu. Bisa saya menjawab kayak gitu. Ntar lagi diturunin nih. Takut nih, ketakutan. Buat nih, apa aku nurunin kamu? Baik. Sekarang begini, Robnya Nabi Yusuf meninggal nggak? Nah jawabannya mana yang ini? Ditanya itu kok. Itu aku jawaban bertanya saya. ini. Jawaban gantian saya nanya. Masa kamu nggak mau ditanya sih? Aku nanyain video kamu apa hubungannya dengan Quran? Baik. Kamu kan nanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Betul. Saya jawab, kata Tuhan itu maksud kamu Bapa di surga. Kalau kata Tuhan maksudmu Bapa di surga, jawabannya bukan. Sudah. Lah, kamu nggak yang ditanya Yesus. Nah, yang ditanya dulu. Yesus. Tenang dulu, tenang. Yesus yang ditanya. Begini Sob, kalau kamu sudah mulai ngantuk, boleh kamu minum obat. Bukan. Yang ditanya Gimana? itu Yesus, nggak ada urusannya dengan Bapak gimana? Tolong dijabarkan Yesus bukan Tuhan itu gimana? Kamu kan bertanya kepada saya. Iya, dijabarkan Yesus bukan Tuhan. Aku tidak ada menyinggung Bapak. Ya, kalau kamu bermaksud Tuhan itu maksudmu adalah Bapa di surga, jawabannya bukan. Tapi kalau maksudmu aku nggak ada bahas Bapa di surga, nggak ada. Baik, kalau begitu Tuhan yang kamu maksud di situ gelar, maka jawabannya iya. Iya, Yesus. Jawabannya iya, karena yang kamu maksud Yesus itu gelar, bukan Bapa ya, di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Masa kamu nggak nangkep apa yang saya bilangin? Makanya bingung penjelasannya kayak gimana. Jadi bukan Tuhan Yesusnya. Jelaskan itu adalah pertanggungjawaban kamu kepada kawan-kawan Kristenmu nih. Udah banyak saya jawab masalahnya. Saya udah bosen jawab itu, Sob. Banyak yang terkejut lihat video kamu itu. Karena yang kamu dan yang tanya sama-sama bengak. Coba dengerin. Boleh gantian nggak? Boleh gantian nggak? Ini kayak gimana urusannya? Aku belum dapat poinnya gitu loh. Apakah boleh gantian? Biar kamu dapat. Belum dapat poinnya kayak gimana, Dis? Iya, Yesus bukan poinnya. Yesus bukan Tuhan itu kayak gimana maksudnya? Biar kamu dapat poinnya, boleh saya gantian? Lah, kalau nggak boleh bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Saya nggak maksa kamu. Iya, kamu ketakutan. Gimana? Kan udah ku bilang ya, kalau kamu harus jelaskan itu tanggung jawab kamu. Jawab dulu. Iya. Apakah boleh saya dikasih waktu? Bicaralah kau. Saya naik udah 25.000 nih yang naik ini. Tadi penontonmu nggak sampai 10.000. Gimana? Enggak sampai 10.000. Tape. Gini, dengerin Sob. Biar kamu paham maksud saya. Kalau kamu berpikir bahwa kata Tuhan di situ adalah gelar, sama seperti kata Rob, maka jawabannya Yesus itu Rob, Bapa itu Rob. Tapi bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, Yesus bukan Bapa. Iya, Yesus bukan Bapa. Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Yesus itu utusan daripada Bapa di surga. Tetapi kedua-duanya bergelarkan Rob. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu gini, Sob. Bergelar Rob. Kedua-duanya bergelar Rob. Iya. Oke, bergelar Rob. Tapi kenapa video ini kamu katakan Yesus bukan Tuhan? Karena kata Tuhan di situ dimaksudkan berujuk kepada Bapa di surga. Sama seperti gini, Yesus itu Rob bukan? Maksudnya Yesus itu Bapa di surga bukan? Jawabannya bukan. Yesus bukan Bapa di surga. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Kalau kata Tuhan merujuk kepada Bapa di surga bukan jawabannya. Yang aku tanya Yesusnya.
Yusuf kuning. Yang aku tanya itu Yesusnya bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Iya, yang aku tanya itu Yesusnya, bukan Tuhan kan? Kalau kata Tuhan maksudmu di situ Bapa di surga bukan? Lah, Bingung kan? aku nggak ada urusan dengan Bapa di surga. Yang kutanya status Yesusnya, Dis. Sob, saya sudah berapa kali bilang sama Lah, kamu. statusnya kayak gimana? Yesus adalah Tuhan, tetapi dia bukan Bapa di surga. Lah, berbeda Gimana? dengan penjelasan kau. Nggak berbeda, gimana? Kau meludah ke langit gitu. Karena apa menurut Bible kata kamu? Sekarang Ya, bisa, Dis ya. sekarang bisa saya nanya Bentar, balik. kata kamu di dalam Takut Bible dia ditanya. Yesus itu tidak Takut Yusuf ditanya. tidak dikatakan Ngeri. Tuhan itu kayak gimana? Ngeri Yusuf kalau ditanya. Kayak Meninggal gimana? Aku dunia. minta tanggung jawab Ngeri. kamu. Ngeri, nggak berani ditanya Sob. Bukan berani masalah ditanya. gak berani atau enggak. Lihat nih. Jelaskan teman-teman, dulu, kamu lihat belum selesai. Bagaimana si Yusuf takut sekali ditanya Gimana dia. lihat teman-temannya? Nggak berani. Nggak bisa Edis mempertanggungjawabkan Nggak berani videonya. ditanya, Sob. Bentar lagi ditendang ini saya, bentar lagi diturunin ini. Nggak berani Aku ditanya Sob. membahas video kamu, Dis. Ya. Yusuf nggak berani ditanya. Kenapa penjelasan kamu itu Yusuf beda panik dengan tuh, sama Yusuf. video? Yusuf udah panik tuh di bawah tuh komen-komentarnya. tuh. Apanya? Panik, Yusuf. Gini, Dis, kamu jangan panik karena aku putarkan video kamu. Jangan panik kamu. Nggak panik, saya nggak panik. Aku minta penjelasan kamu. Kok kenapa beda penjelasan kamu dengan Nggak yang beda, ada di siapa video? bilang beda? Siapa bilang beda? Nah, itu. Beda dari mana? Bedanya di mana? Apakah Yesus Tuhan? Kalau kata Tuhan itu maksud kamu adalah Bapa di surga, jawabannya bukan. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan pengertiannya gelar, jawabannya iya. Yesus itu Tuhan, tetapi dia bukan Bapa di surga. Seharusnya kamu aja dari pertanyaan udah bisa mencerna. Apakah Oke, Yesus sekarang itu saya bisa pertanyaan Tuhan? yang Kan serupa kayak nggak? gitu. Apakah Ini, Sob. Yesus itu Bisa Tuhan? nggak saya Nggak ada menanyakan urusan pertanyaan dengan yang Bapa serupa? gitu. Bisa nggak saya menanyakan pertanyaan yang serupa? Apanya kalau kayak gitu? Baik. Di dalam surat Yusuf ayat 23 tadi, Robnya Yusuf meninggal, betul? Iya. Oke, Allah Robnya Yusuf nggak? Allahu Rabbul Alamin. Semua Robnya Yusuf nggak dia? sama, iya. Oke, berarti Robnya Yusuf meninggal. Bukan Allah ya. Tadi katanya Robnya Bukan. Yusuf meninggal. Tadi katanya Robnya Yusuf meninggal. Nggak nyambung. Nggak Itu nyambung. sama saja, Sob. Makanya Bukan begini, seperti itu. Apakah Allah adalah Rob di situ? Apakah Robnya Yusuf meninggal? Rob yang mana dulu? Bukan Yang seperti mana maksud itu, Anda? Dis. Ya. Gimana? Udahlah, Sob. Saya undang kamu biar cerdas. Jangan lagi. Nih, ya, Dis, kayak ya. begini. Mana Anda itu? Penjelasan Bentar kamu lagi. beda dengan video. Bentar. Beda. Kamu bukan Tuhan. Bentar. Beda. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Bentar, benar. Kita turutin maunya dia seperti apa. Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Kita turutin bukan maunya Tuhan. seperti apa. Ya, Ya udah, karena Sob. Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan Jangan atau tenang ya. tidak? Janji ya, yang nendang monyet ya. Oke. Janji yang nendang monyet. Kita turuti maunya dia. Mau sampai mana dia, kita ladenin. Nah, Iya, kita ladenin dia. Mau sampai mana dia perginya? Bentar, Sob. Ya, jadi Yesus Saya bukan pakai dulu Tuhan, headset betul? saya. Sabar. Sabar. Oke, sekarang kamu bisa dengar suara saya. Ya, Yesus bukan Tuhan, betul? Baik. Kalau kata Tuhan kamu tujukan kepada Bapa di surga, jawabannya betul. Nah, Tapi kok kalau beda kata penjelasannya Tuhan, kamu nih? tujukan sebagai gelar, jawabannya ya. Beda penjelasannya sama di Enggak video. beda sama. Kayak gimana? Yesus bukan Tuhan itu gimana Kalau maksudnya kata bukan Tuhan? Tuhan yang kamu maksud di situ adalah Bapa di surga, jawabannya bukan. Tapi kalau Tuhan yang kamu maksud di situ gelar yang artinya sama dengan Rob, jawabannya ya. Oh, baik. Aku tidak berbicara tentang masalah Bapak. Oke? Yang ku tegaskan, yang ku tanya,
apakah Yesus itu Tuhan? Kamu jawab tidak. Jawabannya iya. Kalau kata Tuhan di situ. Beda kan teman-teman? Beda kan? Lah, apakah pertanyaan saya sama dengan Bang Nandar kan? Apakah Yesus itu Tuhan? Masalahnya kan tidak. Kan gitu. Bapa di surga. Beda kan ya. Yesus Bapa di surga Tuhan. Ya. Yesus Kenapa Tuhan. kamu pelin-pelan, Ya. Des? Apakah kesimpulannya adalah Yesus adalah Bapa di surga? Jawabannya bukan. Kenapa jadi pelin-pelan kayak gitu kamu? Pertanyaan yang Kamu lain. kenapa jadi pelin-pelan? Gua pelin-pelan sama. Yo, mana? Lah, kamu sendiri yang bilang kok. Lari kemana-mana. Oke, sekarang Yusuf berani nggak ditanya pertanyaan yang sama? Kita gantian ya, gantian, oke? Oke, sekarang mau saya tanya pertanyaan yang sama, baru bisa. Oke, nah giliran Oke, kamu lah. Sekarang Ya. pertanyaan saya, apakah rohnya Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 23 sudah meninggal? Udah. Oke, apakah Allah rohnya Yusuf? Allah Robnya Yusuf. Oke, Nih berarti ya, rohnya Yusuf sudah bentar. meninggal. Rob yang dimaksud Edis di sini ya Nah, teman-teman Rob adalah yang dimaksud pemimpinnya yang mana? Yusuf. Kan gitu Bentar-bentar ya. Betul Bentar kan? aku jawab Jawabannya kan. Rob yang dimaksud yang mana? Betul kan? Aku jawab ya. Aku jawab ya. Nih, Rob pemimpin, Robbi yang dipakai ini meninggal. Jadi yang ditanyakan Edis, Rob yang mana? Oke, ketika kamu bertanya kepada saya, Yesus itu Tuhan, Tuhan yang mana maksudmu? Tadi masalah Allah itu Rob Yusuf kagak ditanya. Sama itu, Sup. Nah, Ketika berarti kamu ini bertanya nih. kepada saya, Berarti ini Allah nih, ini Yesus Allah, ini Rob Tuhan, Yusuf maksudnya yang mana, Tuhan yang mana? Yang mana? Biar bisa membedakan ya. Allah dengan Rob Yusuf mana? Ayo. Jadi yang mana ini? Kata Tuhan itu maksudnya yang mana? Yang mati kan yang ini, bukan yang ini. Gimana Itu kan tuh? maumu. Diskusi, tapi Itu kayak maumu, begini. Makanya yang Des. mau diskusi kalau begitu. Enggak bisa kamu melakukan penipuan publik. Ini puan publik Bisa. bagaimana? Enggak bisa sama aku. Lagi kabur. Ya, di Yusuf 23 Robnya Yusuf ya satu. Meninggal. Habis itu Allah kata Edis Robnya Yusuf. Betul. Dua di sini ya. Berarti ada Dua. berapa rohnya Nabi Yusuf? Nah, jadi waktu itu Sebentar, ya robnya Nabi yang Yusuf ada meninggal berapa? siapa? Yang meninggal Bentar, siapa? rohnya Nabi Yusuf Yang ada berapa? pertama. Ditanya Yang itu pertama. berbelit, uncup. Yang pertama Nabi tinggal Yusuf satu di sini yang punya hidup dua ya roh. Allahu Rabbul Alamin ya. Ya teman-teman, Nah, tinggal satu yang Nabi hidup Yusuf Allahu punya Rabbul dua, betul, Alamin betul. gitu. Jawab. Nabi Yusuf rohnya ada dua, betul atau salah? Lah, betul. Betul, rohnya ada dua. Oke. Yang Allah Yang satu sebentar. manusia, yang satu kagak. Sebentar, Allah sebentar. Subhanahu wa taala. Katanya gantian. Dua ya, Boleh oke, gantian oke. nggak? Nih. Boleh gantian nggak? Ya. Silakan lanjut. Oke. Nabi Yusuf punya berapa roh? Nih. Punya dua roh. Oke, berarti roh di dalam agama Islam ada dua, betul? Apanya ada dua? Gimana? Itu kan Nabi Yusuf bukan agama Islam. Oke, Yusuf Muslim kan? Gimana sih kamu ini ngomong, Des? Bentar, Yusuf Itu kan Muslim Nabi atau bukan? Yusuf, bukan Islam, bukan di dalam Jadi Yusuf bukan Islam. Muslim. Gini aja, kau benerin dulu cara ngomong kamu. Kalau kamu mengatakan di dalam Islam beda, itu di cerita Nabi Yusuf. Sebentar, Yusuf Muslim atau bukan? Nah, coba yang dua tadi, Rob tadi, ayo silakan. Oke, Yusuf Muslim atau bukan? Yusuf mana? Nabi Yusuf Muslim atau bukan? Oh, Nabi Yusuf orang yang berserah diri, ya betul. Terus, Dia Muslim. Dia punya berapa rob? hah? Satu rajanya, Maliknya, Rob Malik. Dua, Satu dua. Tuhannya, Makan Rob gorengan semesta dua. alam. Ayo kayak gimana? Kan ada dua. Aku wajib menjelaskan dua ini kepada publik. Gini. Sabar, Des. Sama kamu, Sob. Sabar ya. Rob yang pertama Nabi Yusuf adalah rajanya Malik. Ya, yang dimaksud Robnya. Yang kedua, Nabi Yusuf itu Robnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke? Berarti Nah. robnya Nabi Yusuf meninggal nggak? Nah,
Yang meninggal yang mana? Ini. Oke, berarti robnya 2, betul? Tadi 2 tinggal 1 kan? Iya, tadinya 2 robnya Yusuf, betul? Ya, tinggal 1 kan? Ya, 2 tinggal 1. Oke, Ya, tinggal 1. Siapa yang 1? Allahu Rabbul Alamin. Pertanyaan saya begini. Ya, Allahu Rabbul Alamin. Berarti robnya Nabi Yusuf meninggal. Ya, yang manusia kan, yang Malik, Oke. Malik pasti meninggal. Berarti kata rob di situ ditujukan kepada suaminya Zulaika. Ya. Gitu. Bukan kepada Allah, memang betul. Iya. Jadi kata rob itu tergantung ditujukan ke siapa. Nah, sama dengan kayak pertanyaanmu tadi. Apakah Yesus itu rob? Maksud kamu rob di sini Bapa di surga? Jawabannya bukan. Kagak ada. Aku menanyakan apakah Yesus itu rob? Nggak kayak gitu. Jelas pertanyaannya. Apalagi? Yang mana lagi? Nggak kayak gitu. Apakah Nabi Yusuf itu rob? Yang mana? Yang kayak gitu yang mana? Gini, ya, yang kupertanyakan Yesus itu bukan Tuhan. Kata Tuhan ada nggak dalam Bible? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada kata apa? Nah, kata apa? Kurios. Kurios, oke. Maka pertanyaanmu sama. Apakah Yesus itu kurios? Jawabannya iya. Tapi Yesus itu bukan Bapa di surga. Karena yang bertanya kepada saya itu sedang mempertanyakan apakah Yesus itu adalah kurios dalam pengertian Bapa di surga. Contohnya, saya kasih contoh. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ketika Yesus berumur 8 hari, lalu dia dipersembahkan kepada Tuhan. Bayangin tuh, Yesus yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Berarti pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan? Yang mana maksudmu? Apakah Bapa di surga? Jawabannya bukan. Gimana? Lah, berarti berapa? Tuhanmu ada 2 gitu. Robnya Yusuf berapa? Tuhanmu ada 2 berarti. Robnya Yusuf ada berapa? Lah, itu kan tadi sudah. Iya, robnya Yusuf ada 2. Kenapa kamu ribut? Tadi kan kita udah bahas itu. Ketika kurios saya ada 3, kemudian robnya Yusuf ada 2, kenapa kamu masalahin saya? Aku mau pertanyaan yang baru, Dis. Masalah Tuhan itu. Yusuf ini. Rob kita itu memang lebih daripada 1, tetapi kalau rob yang kamu maksud di situ adalah Bapa di surga, jawabannya Bapa itu cuma 1. Maksudmu Bapa itu ada 2, ada 3? Ya enggak. Bukanlah, bukan kayak gitu. Status Yesus itu Tuhan atau bukan seperti yang di video Status itu. Yesus itu adalah Tuhan atau Rob atau Kurios. Beda kan teman-temannya. Penjelasannya beda dengan videonya teman-teman. Aduh, beda ya teman-teman. Apa beda? Iya. Kenapa pelin-pelan pelin-pelan? Ya pelin-pelan yang mana? Kenapa? Yesus itu utusan bukan Tuhan, betul? Yesus adalah utusan. Bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan ditujukan kepada Bapa, jawabannya. Aku bertanya seperti yang di video gitu. Masa kamu pura-pura PA Sob? Apakah Lo. Kayak gimana? Kan betul. Apakah yang meninggal itu di dalam surat Yusuf 23 itu adalah ke situ pula dia. Kenapa bolak-balik, Des? Kamu kan bolak-balik juga. Kenapa bolak-balik, Des? Ayo udah aku tanya satu hal nih. Ini aku betul-betul bertanya nih. Di Bibelmu aku bingung. Oke? Ya, nih aku pertanyakan sama kamu, aku mau tahu jawaban kamu seperti apa. Nih ya, Des ya. Ganti lagi pertanyaannya. Ya, Tuhan juga. Lukas 2 nomor 11, oke? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan, betul? Ya, Tuhan di situ maksudnya Sang Mesias. Oke, nah. Nih, mari baca. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan, Des? Ada 2 di situ.
Ada dua Tuhan. Karena Tuhan Baik, bukan, baik. bukan kata yang sama itu. Tuhan yang satu itu Ada merujuk dua kepada Tuhan. Tuhan yang satu Ya, itu merujuk kepada catat Yesus ya. dan Mesias. Ada dua Tuhan. Kamu juga sudah mengakui ada dua roh, nggak masalah itu. Ada dua Tuhan. Ya. Kamu aja ada dua roh, rohnya Nabi Yusuf ada dua kok. Kamu Lah. yang saya ada dua di Lah. situ. Nggak masalah itu. Nggak masalah gimana? So, Nggak masalah. kita ini dengar so. Kamu nggak bisa pelintir aku tentang masalah rohnya Yusuf tadi. Saya bisa bicara gantian sekarang. Ngomonglah kau lah, ya. Gini so. Saya ini udah 13 tahun malang melintang. Kamu kan baru kemarin sore. Kau suruh baca Quran aja. Saya bisa Enggak. bicara. Boleh saya bicara? Lah, Boleh saya baca bicara? Quran. Kalau kamu mau mengakui boleh dirimu, bicara. ya mau mengakui. Bentar. Aku bicara dulu. Sudah. Boleh saya bicara? Gini ya, teman-teman. Kalau kamu mau mengklaim aku belajar 13 tahun Apakah saya boleh belajar bicara, Al-Quran, aku minta bacakan satu ayat Quran aja sama kamu. Saya boleh bicara? Ya, saya mau gini, Des. Ya, aku mau minta kamu baca satu ayat aja dari Quran. Boleh? Gini. Apakah saya boleh bicara nggak? Iya, boleh lah. Baik, dengerin saya. Gini so, saya ini kan udah 13 tahun malang melintang di dunia diskusi lintas agama. Kamu ini kan baru anak kemarin sore. Kalau gurumu si Juma itu satu letting dengan saya itu. Udah ketemu saya 13 tahun yang lalu. Begini so, kita ini membahas kata Tuhan, sementara Tuhan aja nggak ada di Quran, nggak ada di Bible. Setuju? Udah? Nggak, Udah setuju ngomongnya? nggak bahwa kata Tuhan tidak Udah pernah ada belum dalam Bible ngomongnya dan tidak kau, pernah Des. Kamu kalau mau menyampaikan narasi silahkan. Apakah kata Tuhan terdapat di Bible dan di Quran? Kamu ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Yusuf, apakah kata Tuhan Tuhan ada di dalam Bible dan ada di dalam Quran? Tuhan itu bahasa Indonesia. Iya, berarti kata itu tidak ada dalam bahasa aslinya, setuju? Iya. Nah, berarti kita ini sedang membahas kata yang dalam bahasa Yunaninya itu kurios dan dalam bahasa Arabnya itu adalah rob. Salahnya di situ kau pula. Oke, sekarang kata Tuhan dalam bahasa Arabnya apa? Kurios itu setara dengan Sayyid doang. Sebentar. Sebelum kita bahas ini, saya mau tanya sama kamu, kata Tuhan yang sedang kita diskusikan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Kata Tuhan ada beberapa, Dis. Apa yang Ada sedang rob, kita bahas di sini? ada ilahi, ada Oke, ilah. kita bahas kata rob dulu. Oke, kata rob ini bisa nggak ditujukan kepada manusia? Kalau Allah yang menyatakan. Nggak, saya nggak nanya gitu. Secara kaidah bahasa, bisa nggak kata rob ini ditujukan kepada manusia? Nggak bisa. Oke, di dalam surat Yusuf ketika Yusuf berkata innahu robbi, berarti dia sesat. Ya, berarti itu Allah yang menyatakan. Bisa. Iya, berarti bisa. Hanya Allah yang bisa, bukan kami. Iya, makanya saya biar kita Jangan nggak kau salah pelintir-pelintir kosakatanya. Ini so, biar kita nggak salah paham ini. Begitu juga dengan kata kurios. Ketika murid-murid memanggil Yesus dengan kata kurios, ketika perempuan di sumur Yakub memanggil Yesus dengan kata kurios, artinya seperti dalam bahasa Arab. Robbi. Masalahnya kamu itu membanding apel dengan jeruk, Des. Kata Ini kurios apel dengan itu jeruk. setara dengan Kamu yang kata nyambung. bahasa Arab Sayyidi, Sekarang gini aja, bukan ini. Rob. Ini aja so, ini biar enak nih. Aduh, Sayyidi, ya Sayyid Tuan. Gini so, Kagak nyambung kalau kamu melarikannya ke Rob, Sayyid itu, kurios itu. baik. Supaya nanti tidak menimbulkan fitnah di antara kita. Kamu ini kan juga sudah malam, kasihan kamu mau istirahat. Ini so. Enggak apa-apa, aku mau kamu baca Quran. Baik, satu ayat. sebentar, gini. Oke. Gini so, sebentar. Gini. Kita tunggu ya, Edis, baik Oke, katanya. Baik. So, kamu kenalkan dengan yang namanya Daman Al-Mantiki. Enggak usah bawa orang, Des. Kita aja diskusi. Lari dia. Aku enggak mau tahu urusan orang. Kita aja diskusi. Ayo. Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu. Beberapa pendebat
seperti Daman Almantiki. Aku nggak mau tahu urusan orang, Dis. Aku nggak mau tahu urusan orang. Oke. Teman-teman, nggak ngasih saya ngomong dia. Aku nggak mau tahu urusan orang. Kita bahas materi bukan gibah. Ya, bukan. Kamu dengerin ini, So. Coba kamu dengerin ini. Bukan gibah, ya. Ya, kita nggak gibah, So. Kita nggak gibah. Tapi pernyataan ini Aduh. Coba dengerin ya. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Oh, untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Dah. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Sudah, saya minta konfirmasi. Nah, gini, Sob. Lawan debat saya itu mengakui Muhammad itu Rob. Saya Nggak bisa. paham. Muhammad itu Rob bukan artinya Muhammad itu Allah. Saya paham itu. Dis. Sama seperti kata Yesus. Yesus itu adalah Kurios, Yesus itu adalah Rob atau Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Nah, masalahnya gini, kamu itu Gimana salah masalahnya? menggunakan bahasa. Salah. Salahnya di mana? Coba. Kata kurios itu setara Yunaninya adalah Sayyidi, bukan Rob. Ya itu kan asumsi ya. Bukan asumsi, gimana sih? Sayyidi itu junjungan, tuan. Oke. Ya, bahasa Rob juga Arabnya bisa nggak ditujukan bukan kepada manusia? Rob, nggak bisa. So, kamu kemarin Itulah kamu salahnya di situ. Baik. Udah ku bilang, kamu mau Baik, menyamakan tetapi- kurios ya. Kurios itu setara dengan Rob, padahal tidak. Kurios itu setara dengan Sayyid doang. Ya, sudah bisa ditanggapi? dah. Itulah kamu salahnya di situ. Bisa saya tanggapi? Ya. Oke. Kamu kenal dengan Al-Majid kan? Sudah, iya. Terus? Oke, Al-Majid berbahasa Arab, betul nggak? Betul. Oke, bener nggak dia membenarkan saya dan menyalah-nyalahkan kamu? Salah kamu katanya. Karena apa? Betul kata Majid apa? Bentar ya. Aku kemarin bicara sama Al-Majid itu ya, Dis ya. Sama dia membahas Rob itu sampai dikeluarkan bahasa Ibraninya ya. Baru dia paham gitu. Salah kamu. Sekarang begini, bener gak kamu berdebat dengan Al-Majid? Nggak ada debat. Baik, saya putarin. Kalau kamu ngomong nih. Aku cuma berdiskusi dengan Majid itu tentang masalah Rob. Dulu kamu bilang tidak ada satu kata yang mengsandarkan Rob itu kepada manusia. Begitu benar? Nggak ada. Oke. Selain Allah. Ya udah kita cek ya. Silakan carikan kalimatnya kepada saya. Ya, kita Kata kamus itu disandarkan gitu Ya, kepada manusia coba. Ya. Kalau Itu udah belajar bahasa tahu Arab, aku. saya ajarin, Pak. Udah ngerti dia itu. Ini apa? Yang ku maksud udah ngerti Majidnya. Rob apa? Iya, kata Rob. Rob apa? Robbul Amilah. Dah. Rob al-amal, bukan Rob al-amilah. Ya, Amilah atau baik. Robbul amal, Robbul amal. Robbul amal. Robbul amal. Ini kata Rob. Ya, sabar. Ini kata Rob bukan? Iya, kata Rob. Disandarkan kepada manusia enggak? Sekarang saya tanya, itu ada kalimat tersusun nggak seperti Rob bahaya? Tadi bilang antum. Nah, kan nggak bisa kan? Makanya kalaunya nggak ngerti nggak ini deh. Adakah kata Rob itu disandarkan kepada manusia? Saya tanya ini Robbul amal kita ini sampai Robbul amal ya Robbul amal yang Anda maksud ya adalah sebuah kalimat yang tertera di dalam yang Anda tunjuk. Apakah Anda menunjukkannya untuk manusia? Iya, ini Rabbul amal apa artinya Rabbul amal? Anda coba bukakan kaidah. Bentar. Rabbul amal itu artinya apa? Iya, makanya bukakan kaidahnya sama saya. Aku nanya, kan bisa bahasa Arab. Rabbul amal artinya Udah? apa?
Itu nggak ada masalah kamu memang. dimarahin sama Al-Majid yang orang Arab, betul? Bukan. Itu dia paham. Nggak ngaku, Artinya apa yang dimaksud kata Al-Majid di situ ya? Yang Artinya dimaksud kata itu roh itu, bentar. menurut penutur bahasa Arab asli itu bisa ditujukan kepada manusia. Jadi Masa kamu mau ngajarin Majid bahasa Arab? kata-kata Majid ya kemarin kami sudah berdiskusi Ini, dan kamu dari Majid di dan sini. dia udah paham, nggak ada Ini, masalah berani kalau kamu naikin pemahamannya Majid di sini? seperti itu. Sebentar, kamu berani naikin Majid di sini kan? Gampang Majid itu kalau mau naik beliau. Mana? Coba Kenapa? Majid naik sini coba. Atau orang Arab, Nanti lah, coba naikin sini. kita bahas dulu aja. Gak usah Gini bawa aja. orang. Gus Kenapa Wapi, kamu ini, bawa-bawa kamu orang? aja. Coba undangin Gus Wapi. Kenapa ini. kamu bawa-bawa orang? Aku udah Karena mengkaji supaya ilmu itu membuktikan sama bahwa kamu dengan seorang munafik. Des. Aku sudah mengkaji ilmu itu dengan Majid dan Majid sudah. udah paham. Kata Rob bisa Nggak ada ditujukan lagi. kepada manusia. Enggak. Yang dimaksud Di dalam itu Quran adalah jelas apa? sekali, Surat Yusuf 23 ditujukan kepada manusia. Udah? Boleh aku Kamu jawab? sendiri sudah mengakui kata Rob bisa ditujukan Udah? kepada manusia. Udah aku jawab? Silakan. Baik. Kata Rob ya bisa digunakan untuk manusia. Ada beberapa syarat. Ada. Des. Oke, sebentar. Ya, sakit lanjut. telinga, sakit. Lanjut. Jadi gini ya, kata Rob ya teman-teman bisa disematkan kepada manusia. Apakah bisa? Satu, beberapa syarat. Allah yang menyatakan dalam Quran. Oke? Yang kedua ada kalimat tersusun. Ya, dari kalimat tersusun kata Rob tersebut. Dan syarat ketiga ada domirnya. Domir apa itu domir? Kata gantinya. Baru bisa digunakan untuk manusia, ya. Kalau ditujukan ke Nabi Muhammad apakah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, Dis. Oke, udah bisa ditanggapi? Ya. Oke, baik. Kamu mengatakan bahwa kata Rob tidak bisa ditujukan kepada manusia. Coba dengar, saya ingatkan kamu dengan video kamu. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob pada zaman itu. Berarti Muhammad Ya. bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Udah? Terus gimana? Udah? Iya. Berarti Muhammad Rob nggak? Enggak. Lah. Udah aku bilang ya. Gini aja lah, udahlah. Kamu Udahlah kayak gini aja lah di ketika kamu menampilkan sesuatu daripada aku yang terpotong gitu ya. Padahal aku udah capek-capek dari dulu menjelaskan kepada kamu, Dis, bahwa kosakata Rob bahkan sampai ku tampilkan ayat Al-Qur'an kamu tetap ngotot gitu. Nih, coba dengerin lagi. Bukan cuma 1-2 orang, Sob. Perhatikan, Ar-Rasyid. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Apa bulan nggak ada urusan. Sob, gini. Yang mengakui Muhammad itu bisa dikategorikan Kagak sebagai bisa Rob. deh sesuai Bisa disiplin bicara? ilmu. Bisa Sesuai bicara? disiplin ilmu nggak bisa Rob itu disematkan Baik, kepada nih, manusia coba ya. kalau Apakah 3 syarat cuma tadi saya tidak sendiri, terpenuhi. Nih, Hah? apakah cuma saya sendiri? Nih, perhatikan. Ini pernyataannya Tasik Ngaji. Nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Oke, kau potong kan aku udah lihat poolnya itu. Dan Iya, aku gampang aku sama Ustadz Agi itu aku kenal sama dia. Oke, sekarang ya. gini aja, Sob. Berhubung sekarang sudah malam, saya kasihan dengan kamu. Kamu nanti kurang tidur. Apanya? Gini, Mau kemana oke, nggak apa-apa. kau? Kalau misalnya kamu mau terus, gini, Kau mau kemana gimana? emang? Mau kemana? Begini, saya nggak kemana-mana. Saya kasihan dengan kesehatanmu. Kamu udah berapa lama Ah, tidak alasan bekerja? doang. Oke, lanjut. Baik. Nggak apa-apa kalau kamu. Ku tanggapi dulu ya, yang kemarin tentang masalah Majid udah selesai itu Oke, sama sekarang beliau gini. ya.
Beres. Berani sebentar, Sob. Apa artinya? Berani kamu mengundang Gus Wapi ke sini? Saya baru WA Wapi. Coba biar Gus Wafi datang ke sini. Ngapain coba? Biar kamu itu diceramahin sama dia. Bahwa dia berkata Muhammad itu bisa dikatakan sebagai Rob. Tapi bukan berarti dia itu Allah. Mana Anda ini? Sama Ustadz Wapi penjelasannya 3. Ya, coba mana? Allah yang menyatakannya. Ya, aku udah tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz Wafi. Pertama, ada yang menyatakan, ada yang menyandarkan dari kalimat itu, dan ada domirnya. Berarti Muhammad bisa dikatakan Rob nggak? Nggak bisa, jauh. Mana coba Yusuf, Kalimatnya mana? Kau bikinkan dulu sebuah kalimat. Coba, naikkan Gus Wafi. Nah, sebuah kalimat. Coba, mana Gus Wafi naikkan? Daman Al-Mantiki naikkan. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau Muhammad naikkan, Rob kayak gitu, nggak bisa. So, Juma saja itu mengakui Muhammad itu Rob. Gimana? Kau bawa sana sini panas tadi. Kenapa kau bawa orang fokus ke kita? Kayak gimana? Kenapa kau panik bawa orang? Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Masalahnya kamu ini kenapa panik bawa orang-orang gitu? Oke, sekarang gini. Kalau misalnya saya tunjukkan video Juma mengatakan bahwa Muhammad itu Rob, gimana? Nggak perlu. Nggak perlu. Kamu bisa nggak membantah argumenku? Gini, Sob. Kamu sendiri sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi karena kamu takut dengan penontonmu, kamu takut dengan followersmu, nanti kamu kehilangan donasi dari followersmu. Akhirnya kamu karena gini, Des. Ya, khusus untuk kamu ya Nabi Muhammad Rob ya. Khusus ya. Khusus buat kamu, Dis ya. Nabi Muhammad itu Rob khusus kamu. Kalau untuk Muslim dan Kristen lainnya kagak ya. Yusuf takut Muhammad itu Rob. Jadi gitu. Saya cuma bermaksud begini, Sob. Seandainya kita saling memahami bahasa, kita nggak akan debat kusir seperti ini. Kan udah kubilang kesalahan kamu di mana tadi? Yesus itu adalah Tuhan, Bapa itu adalah Tuhan, Muhammad itu adalah Rob, Allah itu adalah Rob. Tapi bukan berarti mereka itu adalah pribadi yang sama, tetapi pribadi yang berbeda. Allah yang Rob mengutus Muhammad yang juga Rob. Bapak yang kurios mengutus Yesus yang juga kurios. Jadi konsep kurios mengutus kurios ada di Bible, ada di Quran. Gimana Anda itu? Makanya ngaji lagi, Sob. Sesuai janjimu mana baca Quran katanya bisa 13 tahun. Hah? Jadi gimana nih? Sudah tobat sekarang? Janjimu kayak gimana tuh? Ditagih penonton tuh baca Quran. Ayo. Lomba-lomba baca Quran. Iya, kau sendiri berjanji tadi sama penonton sih. Aduh tuh. Gini, baca katanya. Baik, gini. Ukuran seseorang memahami Al-Quran itu tolak ukurnya apa? Aduh. Coba saya tanya, Sob. Tolak ukur seseorang memahami Quran. A. Mampu membaca huruf Arab. B. Mengerti maknanya. Semuanya. Baik. Saya akan buktikan. Indikasi orang memahami Quran bukan dia soal lancar baca huruf Arab. Orang lancar baca huruf Arab tidak menjamin dia memahami Al-Quran. Coba buka surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Udah, aku acak ayatnya, kau yang baca. Alif Lam Mim. Betul. Coba apa arti Alif Lam Mim? Baca nih. Aku acak kau ya, nih. Baca. Ditagih netizen kamu tuh. Nggak minat saya, Sob. Nggak bisa baca. Nggak minat saya memang baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Des ya. Saya memang nggak minat baca Quran. Saya nggak minat baca Quran. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran nggak mungkin nggak bisa baca, Des. Saya nggak minat baca huruf Arab, huruf lah, kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Kenapa? Kalau dibaca huruf Arab. Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran.
Iya, meskipun nggak berminat, Mendingan begini. tapi Kalian penontonnya yang begini. mau lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus biar buktikan. Kalian bisa mendebat saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan Coba, kepada penonton karena kamu Yusuf atau PI pengikut tidak kamu. mampu menghadapi saya, Mau kemana, Des? Mau kemana? Mau Dia kemana kau? mengalihkan perhatian, dia Mau kemana? dengan Ini membaca adalah buku janji hidayah. kamu baca Quran. Makanya kepada kalian yang sungguh-sungguh mau berdiskusi Des, dengan saya, ini janji saya kamu undang baca kalian Quran dibaca dulu, Des. datang Kenapa? ke channel saya. Jadi jangan lupa, Des, kalian harus jangan follow panik saya. dulu, Des, Kalian kamu, harus Des. ikuti saya, Des. ikuti live saya supaya kalian bisa Des, dapat channel langsung. jangan panik dulu, Des. Jangan panik dulu. Kamu janji sama penonton nih. Lomba Keilmuan kamu 13 tahun ya mempelajari Al-Quran, silahkan Ngapain dibacakan. kita lomba-lomba baca huruf Arab? Lah, kamu sendiri yang janji tadi kepada penonton. Iya kayak Ya, gimana? ya. Saya mengatakan saya memahami Al-Quran. Saya tidak pernah mengklaim saya ahli baca-baca huruf Arab. Beda lagi teman-teman klaimnya. Kagak bisa baca huruf Arab kata Edis. Siapa bilang saya nggak bisa baca? Lah ya udah baca Tapi kalau saya kayak tidak gitu. pernah mengklaim Baca bahwa diri kalau saya gitu baca. adalah yang ahli Lah. membaca Quran. Nggak pernah saya Lah. klaim itu. Lah Yang iya. saya klaim adalah Berarti dia nggak bisa baca ya teman-temannya, ketahuannya. Yang paling paham Al-Quran. Ya teman-teman semuanya berarti dia nggak bisa baca Edis ya. Kata siapa saya nggak bisa baca? Ya udah baca ini. Saya bisa baca, tapi saya tidak berminat baca-baca. Ya udah meskipun nggak ada minatnya kau baca saja. Lomba baca. Ya buat penontonmu lah. Ya, kamu juga saya kasih lomba baca nih. Aduh, Kamu ngerti Bible aduh. nggak? Sebentar, kamu ngerti Bible nggak? Aduh. Nggak konsisten, Edis, nggak konsisten. Tadi katanya mau baca Quran. Aduh, Des kecewa penontonmu. Katanya 13 tahun belajar Quran, Ya, tapi sekarang membacakan kamu aja bisa nggak tanya, mau. apakah kamu ngerti Bible? Kayak gimana, Des? Kamu ngerti Bible nggak? Aduh, enggak berguna lagi dah. Turunin, Bukan. tendang, takut. Masalahnya buat apa lagi kalau diskusinya? Kamu diberi tantangan oleh netizen aja nggak berani kayak kamu juga saya gimana? tantang nih. Kamu juga saya berikan tantangan. Kamu ngerti Bible kan? Kamu ngerti Bible kan? Lah, aku nggak bisa bahasa Ibrani, Dis. Ayo coba baca ini huruf apa? Aku nggak bisa bahasa Ibrani. Kamu ngaku bisa Bible. Aku nggak bisa bahasa Oke, Ibrani. berarti kamu mengakui nggak bahwa kamu lebih paham Bible daripada orang Kristen? Oh, jelas. Oke, berarti kamu bisa baca huruf Ibrani. Enggak, aku nggak bisa baca Kenapa baca huruf kamu Ibrani. kepada saya? Loh, coba Kamu kalau kembali jemaat kepada Kristen saya. yang lain kamu suruh baca buta. Itu namanya kamu pakai standar ganda. Des, aku itu tidak ada mengklaim ahli Bible ya. Bagaimana kamu Sama mengatakan kepada sama saya, teks aslinya itu kagak sesuatu ada, yang kamu Des. sendiri akan kena di situ. Aku kagak ada mengklaim aku ahli Bible. Adakah saya mengklaim menguasai saya ahli bahasa bahasa aslinya kagak. Apakah saya mengklaim saya ahli bahasa Arab? Jadi kayak gitu. Nah, kalau Edis kan mengklaim katanya belajar Al-Quran selama 13 tahun. Adakah saya mengklaim saya ahli bahasa Arab? Nah, berarti dia kagak baca Arabnya, teman-teman. Ya, Ya, memang terjemahannya lah, kamu aja baca terjemahannya. Bible kan yang terjemahannya nggak bisa baca dia. kamu baca Bible terjemahannya Pak. Aduh, 13 tahun masa nggak bisa baca? Ketika kamu baca Bible, kamu baca artinya apa baca Kau ngapain aja 13 tahun mempelajari Quran nggak bisa baca macam mana? Oke. Ketika kamu baca Bible, kamu baca Ibraninya apa terjemahnya? Enggak, aku baca terjemahnya Biblemu. Sama, saya juga baca terjemahannya. Iya. Tapi Al-Quranku itu teks aslinya Arab. Gimana? Bible saya juga teks aslinya bahasa Ibrani. Ya udah, nih aku beli Bible. Mana teks aslinya Kenapa kamu sini? standar ganda? Tunjukin. Saya harus bisa bahasa Gini, Ibrani. kalau kamu mau kalau ngerti kamu mau bahasa Ibrani. menunjukkan, des. Ini bahasa apa? Teks aslinya mana? Oh, ada ini teks aslinya. Mana? Bukan yang di buku fisik. Oh, yang di buku fisik ada banyak. Mana?
Banyak. Mana? Pergi ke toko buku. Beli Mana? Bible berikut bahasa aslinya ada. Ada di toko buku. Kalau Al-Qur'anku kan pakai bahasa Arab toh. Nih. Bible yang ada bahasa Ibraninya juga ada. Kamu pergi Nih, ke toko Des, ya. buku. Selain bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya. Ya. Kan gitu. Kamu tahu nggak ada Bible yang bahasa Ibraninya juga ada di situ? Nah, makanya bahasa aslinya ini mana? Oke. Bible yang itu. Kamu tahu nggak bahwa Bible ada juga yang pakai bahasa Ibraninya? Kalau diajarkan bahasa asli, bangkrut perpuluhan, Des. Dari mana? Bangkrut Dalam, perpuluhan kamu jangan kalau dalam, bahasa aslinya Kamu diajarkan jangan kepada dalam. Kristen. Kamu baca Bible terjemahan. Lah, Kamu nggak kalau pernah saya yang namanya permasalahkan. kitab kamu bahasa Giliran saya Indonesia, baca aku Quran bisa baca, terjemahannya, kawan. Kamu permasalahkan. Ini kan Namanya bahasa kamu Indonesia berbeda. toh. Gimana? Ini bahasa Kalau kita mau Indonesia. pakai standar yang sama, ketika saya baca Quran, saya baca terjemahannya. Kamu jangan nyala-nyalain saya. Kamu aja baca Bible terjemahannya. Aduh, ini kayak gimana? Apakah harus disalahkan dia menerjemahkan ke Nggak Indonesia? salah. Nah, makanya seharusnya sertakan Oke, teks apakah terjemahan aslinya. Quran itu salah? Oh, apakah terjemahan Quran salah? Ditanya itu kok malah ketawa. Apakah terjemahan Quran itu salah? Ya udah, kalau kamu ngaku pakar Bible nggak? Enggak, saya nggak pernah ngaku pakar Bible. Baik. Kalau kamu paham Bible, ya, Bible itu kan ada dua, ada Ibrani, ada Yunani. Baca bahasa Yunaninya. Saya nggak pernah mengklaim saya pakar bahasa Yunani. Ah, yaudah, kalau gitu. Apakah saya Nggak pernah bisa baca. mengklaim saya pakar bahasa Arab? Lah, kamu 13 tahun belajar Quran buat apa coba? Saya baca tafsirnya, saya baca artinya. Tafsir rupanya teman-teman. Tafsir. Gimana? Baca tafsirnya rupanya. Oke, jadi sekarang saya tanya, ketika saya bukan orang Arab, bagaimana cara saya memahami Quran yang berbahasa Arab? Ya belajarlah. Ngapain? Belajar terjemahannya betul. Ya belajarlah, ada jenjang pendidikannya kok. Belajar artinya, setuju? Iya, ada jenjang Ketika saya belajar pendidikannya. artinya, kenapa kamu salahkan? Aduh. Kau belajarnya sama siapa? Belajarnya sama siapa kau? Saya belajarnya, ini ceritain. 2013, rumah saya itu kan di samping masjid, ya toh. Nah, saya mainlah ke takmir masjidnya itu, ya kan. Saya bilang, Pak, saya mau belajar Al-Quran. Oh ya, waktu itu saya karena dia tahu saya Kristen kan, karena tetangga kan rumah saya samping nempel. Nah, terus saya dibilang begini, coba ini baca dulu surat Al-Ikhlas. Saya disuruh baca. Saya bacanya gini waktu itu, Kul huwallahu ahad. Salah kata dia. Bukan. Ya memang salah. Harus gini. Bacanya harus gini. Kul huwallahu ahad. Harus ahad. Bukan ahad. Saya bilang gini, loh. Tapi dalam hati saya nggak ngomong sama dia, nggak enak, saya jaga perasaannya kan. Saya gini, loh. Saya ini belajar Quran, mau mengerti artinya, bukan saya mau cari amal, membacanya dengan benar, membacanya dengan tajwid, membacanya dengan tartil. Kalau saya muslim, membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil, Qul huwallahu ahad, harus begitu. Kalau saya muslim, saya kan bukan muslim. Saya membaca bukan mau saya mengucapkan dalam bahasa Arab, tetapi maknanya di dalam bahasa saya apa. Itu sob. Akhirnya apa? Akhirnya saya berhenti belajar Quran pakai guru. Karena ketika saya belajar Quran pakai guru, saya bukan diajarin memahami Quran, tapi saya diajarin mencintai bahasa Arab. Des, emangnya kamu maunya instan melulu gitu ya? Enggak, saya nggak mau instan. Lah, Ketika saya baca gimana? tafsir, dengar. Dis, Ketika pertama saya gini, baca sebentar, terjemahan ini, aku tahu. Belum tentu terjemahan ini benar. Saya setuju dengan kamu. Saya cari Baik. terjemahan lain. Kamu ketika Apakah belajar terjemahannya salah? dibenerin Gitu. dulu. Gini, Dis.
kamu belajar dibenerin dulu cara mengeluarkan hurufnya itu udah dari tahap pertama. Kalau untuk tahap menterjemah, mau membaca dengan Des, bukan instan langsung diterjemahkan. Belajar dari membacanya dulu. Baik, apakah saya ingin belajar melafadzkan dengan benar atau saya belajar mengartikan dengan benar? Kalau sudah membaca orinya yang benar gitu ya, baru ada ilmunya cara menerjemahkannya. Gimana mau diterjemahkan, baca aja kagak bisa. Apakah kalau saya salah baca? Sebentar. Apakah kalau saya baca maka terjemahannya berubah? Bukan kayak gitu. Ya enggak. Terus ngapain saya buang-buang waktu? Masalahnya gini, kalau kamu tidak bisa kamu tidak bisa membacanya, gimana kamu tahu menerjemahkannya atau maknanya? Udah betul itu Ustadz. Udah betul itu Ustadz ya mengajari kamu alif bata dulu gitu. Iya, saya juga begitu. Alif bata saja. Saya baca semua itu. Saya pelajari huruf alif. Kemudian huruf ba begini, titiknya di bawah. Ya kan? Terus huruf ta gini sama titiknya 2. Alah kau kemudian makhorijal huruf aja kau nggak tahu. Begitu. Makhorijal huruf pun kau kagak tahu. Kan memang begitu. Hurufnya kan seperti mangkok begini. Kalau hurufnya seperti mangkok di sini ada titik 1 di atas namanya huruf nun. Kenapa tadi ku suruh baca kamu kagak bisa baca? Saya itu Yusuf tidak mau menghabiskan waktu saya belajar huruf-huruf Arab, ngapain? Baca. Gak ada gunanya bagi saya. Baca, kamu kan tahu bentuk-bentuknya, baca. Gimana sih Ucup ini? Bacalah. Jadi yang mau saya bilang gini, percuma kita menghabiskan waktu mempelajari huruf Arab. Toh sudah diterjemahin. Toh kita orang Indonesia, artinya yang kita perlu kita paham. Des. Kalaunya tidak ada teks aslinya bisa dibodoh-bodohi. Gimana gak nyambung sih kamu? Contohnya Bible kamu sekarang tuh. Begini, oke, sekarang ada saya kemarin dimarahin. Bacanya bukan alif lam mim, bukan alif lam mim. Bacanya yang benar alif lam mim. Betul? Terus? Oke, setelah panjang lebar akhirnya saya dikasih tahu cara bacanya alif lam mim. Terus saya tanya, artinya apa, Apa? Maksudnya? Kamu bertanya gitu. Nggak ada, ngapain? Oh, nggak ada. Itu namanya buang-buang waktu. Des ya. Bukan masalah artinya, yang kamu baca itu huruf. Iya, tapi kan kita kan bukan orang Arab, setuju? Des, apa arti huruf A? Kita orang Indonesia, setuju? Apa arti huruf A? Kalau A doang gak ada artinya. Iya kayak gitu maksudnya. Oke, berarti alif lam mim itu kan gabungan antara huruf dengan huruf. Ketika huruf dengan huruf namanya kau baca huruf alif lam mim gitu. Apa arti huruf A? Nggak ada. Gini. Ketika huruf dengan huruf digabungkan, maka membentuk kata, betul? Oke. Huruf A, huruf lam, huruf mim digabungkan. Betul? Berarti membentuk sebuah kata, betul? Kan. Nah, tadi kamu bilang membentuk. Apakah Al-Quran berbahasa Arab? Bahasa Arab? Artinya semua kosakata dalam Al-Quran adalah kosakata bahasa Arab. Betul. Apakah alif lam mim kosakata? Kosakata itu. Oke, apa artinya? Nggak bisa diartikan. Nah, berarti klaimmu gagal bahwa Quran bahasa Arab. Buktinya orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Makanya itu membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan dari bangsa Arab atau dari manusia. Apakah tungkring bahasa Indonesia? Bayangkan ya alif lam mim, orang Arab aja yang kagak bisa menerjemahkan, membuktikan ya Al-Quran itu bukan dari manusia ya. Oke, baik. Apakah tungkriung itu bahasa Indonesia? Apa pula kok ke situ bahasnya? Ya, saya tanya sama kamu, apakah tungkriung nggak ngerti aku tungkuriung apa tungkuriung? Nggak ngerti aku. Aduh, nggak ngerti aku, Dis.
Itu Cari buktinya, cari itu yang buktinya, ngerti Tungkriung gitu. itu bukan karangan manusia. Tungkriung itu adalah ayat yang sangat setar membana. Buktinya nggak ada orang tahu. Sekarang ku tanya balik kau. Boleh? Apa Tungkriung? Lah. Mujizat nggak itu Tungkriung? Aduh. Gak boleh tanya nih aku. Nggak, Tungkriung itu mujizat nggak? Apa tungkriung? Gak ngerti aku. Apa alif lam mim? Alif lamim ya huruf alif lamim. Tungkriung bukan Kenapa? huruf. Apa artinya? Tungkriung itu kata udah. Kata yang Apa banyak artinya? dah. Apa artinya? Mana aku tahu? Berarti mujizat Kan gitu. nggak? Karena nggak diketahui. Mana aku tahu? Iya, itu artinya bukan berasal Artinya dari apa, manusia. Des? Gimana? Kalaunya bukan bikinan manusia, yang paham artinya yang menurunkannya, bukan. Iya, tungkriung juga Menandakan begitu. apa? Tungkriung artinya bukan dari Aduh, manusia. aduh. Berarti itu mujizat. Gimana, Sob? Oke, Aku mau Rajin nanya aja, boleh Sob. nggak? Gini, gimana? Nggak mau kalau kita ditanya atur kau. jadwal? Gimana kalau kita atur jadwal? Besok kamu, saya, Gus Wapi sama Majid diskusi. Berani nggak? Membahas Buat kata Rob. apa? Kamu kok ketakutan? Aku banyak kegiatan juga, ngapain kamu? Bilang aja ketakutan, Sob. Membahas Coba, kata berani Rob nggak? itu Ini udah teman-teman- betul itu yang dikatakan teman-teman Ustadz rekam ya. Wafi itu Teman-teman betul rekam udah. Bahwasannya Yusuf takut saya tantang. Sob, kamu berani nggak? Apaan menerima sih? tantangan saya? Tantangan apa? Kagak perlu Tantangan tantang-tantangan. untuk membahas apakah Sudah. Muhammad itu Gini ya Dis ya, Tantangan dari untuk Majid, membahas dari mengenai saya, Rob dari umat Ustadz Islam. Wafi ya udah menjelaskan ke kamu apa maksud Rob. Nggak ada yang masalah. Ya, dia mengaku Nggak ada bahwa masalah Muhammad itu kami Rob. gitu, nggak ada masalah. Buat apa kami ngumpul bahas Oke, itu? Gini, saya akan undang Rashid yang mengaku Muhammad Rob. Saya undang Daman Al-Mantiki yang mengakui Muhammad itu Rob. Saya undang Zuma yang mengakui Muhammad itu Rob. Saya undang Rifa yang mengakui Muhammad itu Rob. Saya undang si Alif, ketua APII mengatakan Muhammad itu Rob. Saya undang Majid yang mengatakan bahwa Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Ngapain kau bawa pasukan hadapi aku, Dis? Itu kan sekutumu. Kenapa mereka kamu mengaku takut Rob bawa kalau tidak? pasukan hadapi aku pula? Tapi gini, oke, Kacau gini, juga bener kau gak, ini. segini? Bener gak, Sob? Untuk khusus di hadapan saya, kamu mengakui Muhammad itu Oh Rob? ya, sip betul, dua. Nah, baik, terima kasih. Iya. Aduh. Oke lah, itu supaya kamu istirahat. Ya udah. Kasihan lu, udah jam Aku 3 di mau tempatmu. istirahat dah kalau kayak gitu. Oke dah. Nah, kasihan, kamu udah jam 3 tidur. Nanti kamu kena Aku serangan sholat jantung subuh. lagi. Kagak kayak aduh. Oke, Sob, bener Apa? gak setan tidur di hidungmu? Bukan. Di hidungnya ada Tuhanmu. Nggak Ayub berani 20 untuk ditanya. Ayub 27 nomor 3 roh Allah itu dia Untuk dalam nggak hidung. berani ditanya. Bentar, Sob. Roh Nih. Allah itu dalam hidung. Ya, roh Tuhan. Di dalam Betul? nafas kami, di dalam hembusan nafas kami itu ada yang namanya roh Tuhan. Sekarang Iya. saya tanya sama kamu. Jadi Tuhan kamu di sebentar. dalam Ini di beda dalam hidung. Beda. Di dalam hidung. Iya, bedanya kita di dalam hembusan nafas kami. Di dalam hembusan nafas kami itu ada roh Tuhan. Pertanyaan saya kepada kamu. Di dalam hidungnya orang Islam ada setan, betul? Dari mana kau ambil hadis itu? Baik. Di dalam sebuah hadis dikatakan Suka kali kau bahwasanya hadis-hadis di dalam- doif gitu ya. Doif. Iya doif. Sob. Sob. Bahkan saya sudah bikin lagu, Sob. Saya ciptakan lagu, Sob. Mengenai di lubang hidung orang Islam itu ada setan. Iya, suka kali kamu ngambil hadis doif gitu. Apakah hadis itu palsu? Apakah Nggak hadis itu paham. palsu? Doif apa doif? Doif itu kan artinya tidak sahih. Iya. palsu. Doif apa artinya? Ya lemah begitu. Iya. Jadi kamu suka Baik. gitu ngambil hadis Coba doif. kamu dengerin ini, Sob, ya. Coba dengerin ini, Sob. Ini lagu saya bagus nih, Sob. Nih. Tapi tolong yang muslim kalian itu jangan langsung marah karena ada dalilnya. Ketika saya bernyanyi seperti ini, Nah,
Des, kau kena pelanggaran apa, Dis? Nggak ada saya kena pelanggaran. Nih, kau screenshot dulu nih. Nih. Iya, penonton. Nah. Baik. Bentar ya teman-teman, edisinya kena pelanggaran ini. Yang dibahas dan dibicarakan oleh apologetik Kristen dengan Yusuf PI atau Ustadz Yusuf PI di video tadi. Mereka membahas tentang siapa Yesus Kristus ya. Yusuf PI mengatakan bahwa Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Nah, hal ini pun dibantah dan dijawab oleh Edis TV yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dunia ini. Ya, Yusuf PI memang mengutip beberapa ayat Alkitab untuk membuktikan apa yang dia sampaikan benar. Tetapi pada dasarnya dia hanya sekedar mengutip ayat, tetapi dia tidak bisa menafsirkan ayat itu dengan baik, sehingga dia salah menafsirkan ayat Alkitab dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa Yesus hanya utusan. Tetapi sangat luar biasa penjelasan Edis TV tentang siapa sosok Yesus yang sebenarnya. Ya, dia menjelaskannya berdasarkan Alkitab dan apa yang dia katakan merupakan suatu kebenaran, ya, Alkitabiah, dan tentunya menjawab apa yang menjadi pernyataan Ustadz Yusuf PI. Saudara dalam Tuhan, ya, apa yang mereka bahas sangat luar biasa. Tentunya banyak poin yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dalam hal ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, ya, menambah pemahaman kita tentang Yesus dan Alkitab. Sehingga kita sebagai orang Kristen, ya, dikuatkan, ya, diteguhkan imannya oleh penjelasan yang baik dari seorang hambanya Edis TV. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan, dan kiranya apa yang mereka bicarakan, ya, membuat kita semakin teguh di dalam Kristus. Dan apa yang menjadi tanggapan saudara atau komentar saudara, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan tentunya yang memberkati kita sekalian, ya. Nah, saudara dalam Tuhan berbicara tentang sosok Yesus Kristus, maka dasar kita adalah Alkitab. Dan ketika kita mempelajari Alkitab, membahas Alkitab apalagi, ya, kita harus tahu cara menafsirkan Alkitab dengan benar, sehingga kita bisa mengerti apa yang dipesankan oleh Alkitab. Memang kalau kita sekedar mengutip-ngutip ayat Alkitab, ya, bisa saja, tetapi tanpa penafsiran yang benar, maka kita bisa salah mengartikan daripada isi Alkitab itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita harus punya pemahaman yang baik dan juga penafsiran yang baik, ya, sehingga saudara dalam Tuhan, ketika kita mengutip ayat Alkitab, kita menjelaskannya, maka kita tidak salah dan apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Alkitab atau sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita boleh lihat kemampuan Yusuf PI membahas Alkitab sebenarnya tidak ada. Ya, dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab, apalagi tentang Yesus Kristus. Dia hanya memaksakan diri membahas Yesus, tetapi tidak menjadi persoalan karena semua pernyataannya di video tadi dibantah dan dijawab oleh Edis TV. Ya, tentu, ya, kita bisa paham bahwa Yesus adalah Tuhan dari penjelasan hambanya Edis TV dan juga dengan belajar sendiri, ya. Ketika kita membaca Alkitab dengan benar, ya, maka kita bisa menemukan bahwa
Yesus adalah Allah yang telah datang ke dunia ini. Nah, saudara Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar mengulas apa yang menjadi bahan perenungan mereka di video tadi. Dan sekali lagi, tuliskan komentar saudara di kolom komentar, dan juga tekan tombol like dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.